What different? Mentoring and coaching is ICF standard. Oke. Apa perbedaan antara mentoring? Karena sebagian leader termasuk beberapa tempat yang saya kunjungi, dia melakukan proses dalam tanda petik coaching. Setelah kita coba telusuri, ini bukan coaching, ini mentoring. Ini share experience, ini guidance, pendampingan. Nah, terkait dengan mentoring dan coaching, karena sebagian orang memahami coaching itu, ya mentoring itu sendiri seperti seorang coach olahraga, seperti seorang coach yang dia melatih olahraga. Sementara coach yang dikenal pada saat ini yang terstandarisasi internasional, coach federation atau standarisasi internasional, itu ada hal yang berbeda. Nah, bagaimana menurut pendapat Andi nih? Ya, mungkin mengenai mentoring dan coaching standarnya sepertinya mungkin lebih paham ya. Cuma mungkin tim antum lebih paham. Cuma pada intinya kalau di kami, ini dari sisi kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakhla di mana saja berada. Saat ini saya berada di stand Performance ID. Dan hari ini di hari ketiga ini dalam Muslim Fair ya. Muslim Fair bersama dengan saya salah satu tokoh Performance. Puncak pimpinan di bawahnya dikit. Bersama dengan kita Pak Andi. Pak Andi ya, selaku GM Performance. Oke. Silakan Pak Andi. Apa yang mau di-share nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya biasa dipanggil Andi. Kita dari Performance.id. Kami konsultan eksekusi bisnis yang biasanya mendampingi para business owner, para karyawan untuk menetapkan tujuan mereka, mengawal performance dan memastikan aktivitas dan strategi berjalan dengan baik. Itu yang biasanya kita dampingin. Kita sudah mendampingi lebih dari 40 bahkan puluhan bisnis UKM dari yang level rendah sampai menengah. Kita ada di OKOC dengan Bensko dari komunitasnya BJB, ada Mas Kanul Hufas, Bolo Amor, ada Akikah juga banyak gitu ya. Kita dampingin mereka mulai dari omset 200 juta, 300 juta sampai bahkan sekarang sudah ada yang miliaran. Masya Allah. Seperti itu mungkin kurang lebihnya. Jadi konsultan di bidang eksekusi bisnis, implementasinya. Betul. Tentu berbeda segmentasinya dengan Nakhla. Di bidang human capital, di bidang assessment ada sedikit beda. Jadi kita bukan kompetitor. Kolaborasi. Ada 3 pertanyaan nih. Siap. Yang ingin saya tanyakan, sahabat semua ya. Pertanyaan pertama. Biasanya dalam sesi konsultasi itu ya kepada para klien, pendekatan apa aja yang digunakan nih? Ya, kami kalau untuk pertama kali kita mendekati klien gitu ya, mendekati karyawan, mendekati business owner, mendekati organisasinya, pertama kami melakukan training mindset. Jadi menyamakan frekuensinya dulu antara business owner, antara leader sampai karyawan paling bawah itu kita samakan mindsetnya. Mindset apa? Yang kita samakan adalah mindset Anda bekerja, Anda melakukan aktivitas dalam organisasi tersebut punya tujuan, dan semua orang, satu individu pun tidak ada yang punya tujuan. Itu yang kita biasanya sadarkan untuk mereka. Anda orang yang penting di sini. Anda punya tujuan. Karena itu nanti kita akan berikan tujuan mereka 1-3 biasanya kita yang paling efektif gitu ya. Orang ini akan kita berikan goal 1-3. Tapi pada intinya frekuensinya kita samakan dulu. Kalau yang namanya goal itu penting. Jadi kita akan ada training gitu ya, namanya trainingnya 7WD di kita, 7 Ways ala Deni. Jadi ada 7 disiplin yang kita terapkan. Yang pertama itu goal. Goal itu setiap orang itu harus memiliki fokus tujuannya masing-masing. Yang kedua nanti akan kita training tentang setiap tujuan harus ada aktivitas realnya. Itu kita sharing juga. Setelah punya measure activity, yang ketiga nanti kita ajarkan tentang goal dan measure activity tersebut harus dipantau. Harus ada scoreboardnya, harus ada dashboardnya. Karena kalau kita nggak mengangkakan, sekencang apa kita berlari, sekuat apapun kita bekerja, kita nggak mencetak apapun. Jadi harus ada scoreboardnya, harus dihitung. Yang keempat nanti harus ada yang namanya sesi
regular meeting untuk menjaga fokus tim tersebut. Yang kelima, ada team building gitu ya, ada time management, nanti kita juga sharing sampai dengan reward and punishment tuh seperti apa sih. Tapi cenderungnya ke rewards biasanya, manusia lebih senang rewards ya. Jadi itu yang biasanya kita samakan dulu frekuensinya ke mulai dari business owner, leader sampai dengan karyawan, bahwa goal dan eksekusi goal tersebut sangat penting, bukan hanya direncanakan tapi dieksekusi, diimplementasikan, seperti itu kurang lebih kita. Oke, siap. Sahabat semua, sudah dengar kan tadi pendekatan yang dilakukan oleh Performate, oleh timnya Pak Andi dan kawan-kawan adalah dengan sesi training pertama. Dan modul yang dihadirkan oleh beliau dan teman-teman di Performate adalah modul 7WD. 7WD. 7 Wise Day. 7 Wise Day. Itu modulnya ya. 7 disiplin yang harus dikerjakan oleh setiap individu. Oke, 7 Wise Day. Itu. Kemudian tadi juga sedikit saya dengar ada di situ, mohon barangkali bisa dikoreksi nih. Ada pendekatan mentoring, benar kan ya? Ya. Oke, pendekatan mentoring. Tentu sahabat semua, antara training dan mentoring ini dua hal yang berbeda. Kalau training adalah skill intervention, di mana Pak Denny dan tim memberikan knowledge dan skill, ya, new skill kepada klien ya. Kemudian dilanjutkan dengan mentoring, di mana sahabat semua udah tahu ya pada sebagian video bahwa mentoring itu apa sih? Share experience, berbagi pengalaman untuk para klien, begitu ya. Sama halnya dengan Performate, kita juga melakukan training dan mentoring seperti itu. Cuman segmentasinya berbeda. Kemudian yang ketiga, ada nggak pendekatan yang lain? Ya. Pertanyaan yang kedua nih. Oh, siap. Ya, pendekatan yang lain yang biasa dilakukan selain training dan mentoring, kan ada yang lain tuh. Betul. Ada yang namanya pendekatan facilitating, ada yang namanya pendekatan teaching, ya, ada yang namanya pendekatan coaching. Ya. Nah, pendekatan yang lain dari pendekatan yang ada nih, ya, biasanya apa nih? Baik. Nah, di Performate itu kita pertama memang mendampingi, kita berikan training untuk menyamakan persepsi ya. Oke. Setelah itu setiap pekannya nanti ada konsultan yang akan datang ke bisnisnya secara langsung. Dia punya sesi, ya sesinya apa? Dia juga mentoring dan dia juga coaching. Mentoring apa? Kita secara experience bagaimana sih menyusun goal yang baik, gitu ya. Oke. Aktivitas apa yang biasanya dikerjakan oleh bisnis UKM di luar sana yang sudah works gitu, yang sudah sukses dijalankan. Karena kita sudah punya puluhan gitu ya referensi, itu yang biasanya kita share juga gitu. Lalu kita juga memfasilitasi, kita juga facilitate mereka untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap goal dan aktivitasnya. Kita memfasilitasi. Bagaimana memfasilitasi? Kita berusaha untuk yang paling paham bisnisnya sebenarnya ya bisnis owner sendiri. Kita memfasilitasi biar mereka bisa mengeluarkan potensinya lebih dalam lagi. Oke. Jadi si karyawan juga nanti akan maju untuk mempertanggungjawabkan goal dan aktivitasnya, dan kita akan fasilitasi mereka gitu ya, kita mentoring mereka untuk bisa mengeluarkan kemampuannya yang selama ini mungkin tradisional gitu ya. Nanti akan kita dampingin. Jadi setiap pekan konsultan Performate itu akan datang ke sana, mentoring, memfasilitasi regular meetingnya mereka. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang ketiga, terakhir. Siap. What difference? Mentoring and coaching is ICF standard. Oke. Apa perbedaan antara mentoring? Karena sebagian leader termasuk beberapa tempat yang saya kunjungi, dia melakukan proses dalam tanda petik coaching. Setelah kita coba telusuri, ini bukan coaching, ini mentoring. Ini share experience, ini guidance, pendampingan. Nah, kalau menurut seorang Pak Denny, apa yang Pak Denny ketahui nih? Pak Andi ketahui. Pak Andi, ya, terkait dengan mentoring dan coaching. Karena sebagian orang memahami coaching itu, ya, mentoring itu sendiri seperti seorang coach olahraga, seperti seorang coach yang dia melatih olahraga. Sementara coach yang dikenal pada saat ini yang terstandarisasi internasional, coach federation atau standarisasi internasional, itu ada hal yang berbeda. Nah, bagaimana menurut
menurut pendapat Andi nih? Ya, mungkin mengenai mentoring dan coaching standarnya sepertinya mungkin lebih paham ya. Cuma mungkin tim antum lebih paham. Cuma pada intinya kalau di kami, ini dari sisi kami ya, saat kami melakukan coaching dan mentoring, nggak kita orang gini, budayanya orang Indonesia, UKM di Indonesia saat didatengin sama konsultan, dia berpikir coaching and mentoring itu dia akan diajarkan segalanya. Itu yang sudah kita lewati ya. Dia berpikir kita datang, kita akan mengajarkan segalanya yang works untuk bisnis mereka. Padahal nggak seperti itu. Kalau di kami datang, kami punya framework, kami punya 7 disiplin tersebut. Kita memberitahukan, silakan. Kita memberitahukan ke mereka bahwasanya bisnis ini sebenarnya yang paling paham sebenarnya tetap mereka. Ya. Cara kami lebih menggali, meluruskan mindset dan frameworknya. Itu yang akan kita dampingin sehingga kalau di kami lebih detailnya seperti ini. Ada business owner biasanya bingung. Saya mengukur karyawan, saya sebenarnya tahu nih, yang bagus misalnya buat karyawan saya adalah kalau melayani customer misalnya dengan cepat, gitu ya. Dia cuma bisa bilang dengan cepat. Dia bingung. Sebenarnya dia tahu bahwasanya targetnya adalah melayani dengan cepat. Tapi dia bingung untuk bagaimana mengukurnya cepat. Nah, kita kasih tahu caranya, mengcoaching frameworknya, mengcoaching jalannya. Bukan ngasih tahu mana Anda harus cepat itu 2 menit, 5 menit, 10 menit. Bukan seperti itu. Tapi, Pak, kalau mau mengukur kecepatan, misalnya kecepatan dari jawab pertama ke jawab kedua atau jawaban chat pertama itu dijawab 2 menit dan itu kita ukur caranya, frameworknya. Jadi lebih ke menggali potensi dia dan mengarahkan sesuai framework kami. Seperti itu, bukan semuanya kami yang mengajarkan ya, nggak seperti itu juga, karena pada dasarnya paling paham tetap mereka. Kalau di kami seperti itu, sehingga lebih real karena kami memang lebih detail langsung masuk ke bisnis tersebut. Kita nggak ngawang-ngawang. Kalau kita ngomongin goal yang mana, measure activity atau aktivitas yang mana, itu yang kita arahkan. Walaupun yang paling paham mereka, kita mengarahkan, menggali potensi mereka, membantu mereka meluruskan framework dan mindsetnya. Seperti itu yang detail yang kami lakukan ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, sahabat, udah jelas ya. Ini versi dan perspektif Performate ID dengan model coaching teman-teman di ID di Performate ya, seperti itu. Cuma saya ingin menjadi tambahan sahabat semua terkait dengan coaching. Coaching adalah provoking questioning. Bagaimana kita memprovokasi seseorang tentang goal setting. Kita tidak intervensi sama sekali. Hanya pendekatan pertanyaan-pertanyaan. Menggali pertanyaan sehingga muncul self awareness. Betul. Dari muncul self awareness naik lagi tuh, muncul self identification terhadap problem, terhadap masalah, terhadap apapun juga. Dan yang ketiga, kalau dia sudah self awareness-nya hadir, kesadaran dirinya hadir, dia sudah mampu mengidentifikasi tentang problem-problem yang bisa menghambat goal setting, maka langkah ketiga adalah self development. Dia mampu mendevelop. Yang mendevelop siapa? Dirinya sendiri. Apakah Performate? Tidak. Diri dia sendiri. Dan itu dibutuhkan skill. Sebagai seorang coach, dibutuhkan skill bagaimana dia bertanya. Skill deepening questioning itu sangat penting sekali. Seni dalam bertanya itu sangat penting sekali. Kekuatan dalam bertanya, kekuatan dalam bahasa nonverbal itu sangat penting sekali dalam sesi coaching. Sehingga apa? Sehingga orang bisa tereksplorasi, bisa tereksploit, dan nextnya dia akan bangkit menjadi sesuatu yang baru dengan tentu value yang dia miliki sendiri. Itu saja sahabat semua. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Jazakallah khair atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.